Selamat datang kembali di channel Mechanic List. Untuk video kali ini saya akan sharing tentang pemasangan ATS pada PLTS, atau bisa juga diaplikasikan pada genset juga bisa. Oke, lanjut. Saya punya ATS ini ya teman-teman. Spesifikasi dapat lihat di sini. Kemudian untuk ATS ini adalah ATS otomatis. Jadi kita tinggal pasangkan arus utama. Ini untuk sumber arus utama, ini sumber arus cadangan. Kemudian outputnya di sini sebelah bawah. Nah, ini ada switch untuk manual dan auto. Kalau manual kita untuk switch dari sumber sini ke sumber ini itu kita harus putar. Nah, tapi kalau kita klik di auto, dia akan otomatis berputar saat listrik utama mati dan ada sumber listrik dari sumber cadangan. Dia akan otomatis switch ke sumber cadangan. Dan saat sumber utama menyala lagi, dia akan otomatis switch ke sumber utama walaupun sumber cadangan ini masih menyala. Nah, kalau di sini saya ada diagramnya ya, teman-teman. Diagramnya seperti ini. Oke. Nah, yang akan kita bahas itu adalah bagian ini ya, teman-teman. Bagian di sini. Untuk pembahasan bagian ini, teman-teman bisa lihat di video saya yang lain, nanti bisa lihat di deskripsi. Lanjut ya. Nah, di sini kita dari inverter ke over voltage protector. Kemudian ini kita masuk ke sumber cadangan ya, karena di sini sumber utamanya adalah PLN. Jadi kita masukkan dari inverter ini ke sumber cadangan. Oke. Nah, nanti di sini kita langsung sambungkan ke PLN untuk yang sebelah kiri ini. Nah, kemudian untuk yang keluarnya untuk beban kita jumperkan dulu. Ini untuk fasa dengan fasa, kemudian netral dengan netral. Baru ini untuk ke load atau ke beban. Seperti itu teman-teman. Jangan lupa klik like jika suka dengan video ini. Oke, lanjut saja ya. Kita coba akan rangkai. Oke, di sini kita pakai, jadi sumber listriknya adalah, sumber utamanya adalah dari PLN ya. Jadi PLN-nya yang di bagian sini. Ini kabel dari PLN ya. Ini PLN. Untuk yang netral itu yang biru. Di sini ada tulisan netral. Kita pasang netral yang biru, coklat yang fasa. Kita pasang lalu kencangkan. Teman-teman harus mengencangkan terminal-terminal ini dengan kuat ya. Soalnya jangan sampai longgar, karena kalau longgar itu berbahaya karena dapat menimbulkan percikan api ya. Itu sangat berbahaya. Oke, kemudian saya akan pasang yang dari inverter ya. Di sini saya pakai inverter 500 watt untuk peragaannya. Oke, saya lepas dulu ini dari. Oke ya. Nah, ini sudah ada LVD juga di sini sih. Jadi ini sesuai dengan diagram ini outputnya dari LVD. Kita sambungkan ke sini ya. Ini karena framenya nggak cukup, jadi nggak kelihatan LVD-nya. Kita pasangkan yang netral di N, kemudian yang fasa. Kalau di sini tulisannya bukan L teman-teman, tapi A. Jadi kita pasangkan saja. Yang penting tidak terbalik. Seperti ini. Kita pasangkan. Oke. Untuk outputnya kita sambung untuk netral pakai kabel biru ya. Ini kita jumper dengan yang sebelah sini. Kemudian yang fasanya juga ini kita pasang dari sini ke bagian sini. Kita jumper juga ini outputnya. Kita
kita pakai bebannya itu lampu, ini lampu ya, pengennya bisa on frame semua tapi ya agak susah, saya coba geser. Oke, seperti ini ya. Nah, mungkin seperti ini cukup kelihatan. Oke, nanti kita coba ini inverternya. Oke, sekarang kita sambungkan ya untuk yang ini itu dengan kabel PLN. Nah, sumber utama ini itu teman-teman bisa sambungkan dari, kalau untuk backup seluruh rumah, teman-teman bisa sambungkan dari dari keluaran MCB dari PLN ya teman-teman. Jadi di sambungan ini sumber utama atau di sini itu teman-teman bisa sambungkan ke setelah MCB dari PLN ya. Kalau untuk backup seluruh rumah, kalau untuk backup beberapa beban saja ya teman-teman bisa pakai stop kontak. Nah, ini ya, sudah menyala ya teman-teman. Ini sudah menyala. Ini bebannya menyala. Inverter mati ya, ini mati. Sekarang kalau kita matikan PLN itu tidak terjadi apa-apa. Kita harus hidupkan dulu inverternya. Kita coba hidupkan inverternya. Nah, oke, saya hidupkan dulu. Kita hidupkan. Ini kan posisi sumber utama mati ya. Kita hidupkan inverter. Tunggu sebentar. Oke, sekarang hidup. Jadi ini ada delay ya. Jadi inverter menyala, ada delay, kemudian baru disalurkan ke sumber sini dan dia otomatis switch ke sumber inverter. Nah, kalau kita colokkan lagi nih, kita colokkan ya untuk sumber utama PLN. Kita colokkan. Nah, dia akan otomatis, ATS ini akan otomatis switch ke PLN lagi karena sumber utamanya di sini. Oke. Nah, ini seperti ini. Nah, untuk kalau sumber utamanya PLTS juga bisa. Ini tinggal diganti, nanti saya tunjukkan diagramnya. Oke ya. Jadi seperti ini ya, teman-teman. Ini kita matikan inverternya. Nah, misalkan kalau pakai genset gitu ya, kan PLN mati nih. Genset nih, kita anggap ini genset. PLN mati, kita nyalakan gensetnya. Kita tunggu gensetnya panas, kemudian nah, setelah ada tegangan di bagian sini, dia akan langsung pindah. Kalau PLN nyala lagi, pindah ke sumber utama. Oke, seperti itu ya, teman-teman. Nah, kalau ini misalkan ya, kita nyalakan terus inverternya 24 jam. Nah, ini akan langsung berpindah kalau PLN-nya mati. Seperti ini contohnya. Nah, ini dia akan langsung pindah. Dan kalau PLN nyala, dia akan langsung berpindah ke PLN. Jadi di lampu-lampu ini adalah lampu sumber listrik ya. Nah, kalau yang lampu yang sebelah sini itu yang dipakai ke beban itu yang mana? Kalau ini nyala berarti yang dari sumber utama, kalau ini yang nyala berarti dari sumber cadangan. Di sini terlihat berkedip ya, padahal ini sebenarnya nggak berkedip sih, nyala LED-nya. Oke, seperti itu. Kalau ada pertanyaan silahkan ketik di kolom komentar. Saya matikan lagi ininya, dan jangan lupa subscribe untuk terus mengikuti video-video yang ada di channel kami. Teman-teman, untuk diagram-diagram yang lain bisa tonton di video saya yang lain ya. Kemudian lanjut lagi untuk diagram. Kalau ini kan tadi sumber listriknya adalah PLN ya, sumber utamanya ya. Kalau misalkan teman-teman mau sumber utamanya adalah dari genset atau dari PLTS, dari inverter gitu ya, teman-teman itu bisa pakai diagram seperti ini. Tinggal diganti saja. Nah, ini perbedaannya seperti ini. Kalau ini sumber utamanya adalah PLTS, kemudian ini sumber utamanya PLN.
Nah, di sini kalau pakai diagram yang seperti ini, teman-teman kan ini kita pakai LVD. Kalau baterainya sudah ngedrop, otomatis inverter akan mati dan ini akan mati. Dia akan otomatis switch ke PLN. Nah, kalau baterainya sudah penuh, dicas pakai solar panel, udah penuh, inverter nyala, ini menyala, dia akan otomatis ke sumber PLTS lagi. Baik teman-teman, seperti itu ya. Kalau untuk diagram-diagram yang lain bisa teman-teman lihat pemasangan LVD, relay, modifikasi saklar on off di inverter itu bisa teman-teman lihat di video saya yang lain. Baik teman-teman, itu saja ya, ini bedanya ya, ini beda sumber saja. Teman-teman mau pilih yang mana terserah, itu preferensi teman-teman. Baik, mohon maaf kalau banyak kekurangan dan kesalahan. Kalau ada kesalahan silahkan komentar di bawah aja, kita nanti diskusi bersama. Terima kasih telah menonton video ini.